pihak CFA atau Federasi Sepak Bola Cina itu mempermasalahkan proses naturalisasi di bantai 5-0 lawan Jepang. Ini menurut saya sendiri ya, pemain-pemain Bahrain ini tentunya akan memiliki sedikit mental yang drop. Sinteyong akan entah pindah ke warga negaraan atau entah cuma tinggal ya di Indonesia ya Bu. Mempertimbangkan untuk menetap. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB News bersama saya Alan. Saya Bung Jaka. Dan di video kali ini kita akan masuk di segmen DB Sport ya teman-teman, dimana kita akan membahas tentang pertandingan Indonesia melawan Bahrain besok Kamis tanggal 10 ya, bener Bung? Ya, jam 11 malam. Ya, jam 11 malam, jangan lupa kalian buat nonton ya. Nah, di pembahasan kali ini tuh kita mungkin akan lebih ke pembahasan ke pemainnya lah, bukan komposisi tim atau strategi yang akan digunakan. Karena memang banyak channel lain yang sudah pakai video itu. Kita mau coba ambil dari sudut pandang lain ya, bener Bung. Jadi kita cari point of view yang lain ya. Bener, supaya videonya tetap naik ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tentang gimana sih pemain excitednya pemain, gimana janji Sintayong, dan gimana mungkin Bahrain mentalnya, persiapan timnas untuk melawan Bahrain gitu-gitu ya teman-teman. Tapi jangan lupa sebelum kita masuk ke videonya, kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Nah, Bung, kita lihat kemarin udah Garuda calling di video sebelumnya, dan sekarang timnas sudah mulai training camp ya di Bahrain. Lebih ke training center sih. Training center, sorry. Udah mulai training center di Bahrain, dan walaupun masih belum lengkap pemainnya karena masih ada beberapa pemain kita yang bermain di Eropa itu masih belum menyelesaikan pertandingan mereka. Seperti contohnya Messi Ujers mungkin baru semalam, juga Calvin Verdong juga. Ya, Calvin Verdong juga baru kemarin selesai. Dan Martin Paes yang main di MLS juga baru banget hari ini pertandingan terakhir. Tapi kita sudah lihat beberapa nama-nama pemain timnas kita yang sudah berkumpul bersama di Bahrain, seperti ada Tom Haye, ada Ivar Jenner, ada Marcelino, dan Sandy Walsh yang paling excited. Yang paling excited Sandy Walsh. Nah, kita lihat di cuplikan video dari timnas Indonesia sendiri betapa excitednya pemain-pemain kita ketika berkumpul lagi untuk timnas ya, terutama bagi seorang Tom Haye yang mana kita tahu di klubnya sendiri Almer City itu Tom Haye seperti bermain bersama 10 batang kayu ya Bu ya. Karena memang timnya bapuk banget teman-teman. Kita melihat itu timnya berada di peringkat bawah. Kalau nggak salah hampir didegradasi atau papan bawah lah. Pokoknya hampir didegradasi atau masih di atasnya dikit. Dan ketika melihat match dari Almer City sendiri, kita lihat Tom Haye itu memang sangat menonjol sekali. Dan teman-temannya ini seperti tidak support gitu teman-teman. Nah, gimana menurut Bung Jaka ini, Bung? Excitednya pemain timnas ketika bermain atau berkumpul kembali bersama, terutama di pertandingan menghadapi Bahrain dan Cina ini. Gimana pendapat Bung Jaka? Secara mental sih bagus ya, karena untuk pertandingan ini pertandingan penting dan kita dituntut untuk membawa poin. Benar. Nah, itu kita nggak bisa memungkiri kejeniusan dari Coach Shin. Karena Coach Shin sendiri untuk pengaturan kamar tidur antara satu pemain dan satu pemain lain cukup ketat juga. Oh ya? Jadi untuk membangun chemistry pemain juga. Saya kira milih sendiri. Enggak. Makanya sempat di beberapa platform itu Sandy Walsh sempat curhat. Waktu itu sekamar dengan Jordi Amat, sekarang sekamar dengan Martin Paes juga. Iya. Dia juga sempat curhat, kenapa sih bahas Messi terus gitu loh. Oh iya, benar banget ya. Karena emang Martin Paes nih main di MLS dan mainnya sama Inter Miami. Yang mana Inter Miami ini di pemain Barca ya. Suarez, Messi, Busquets, dan juga Alba ya. Mungkin excited banget buat cerita ke Sandy Walsh gitu ya Bung ya. Ya sampai Sandy Walsh sempat curhat di sosmednya, kenapa always Messi gitu loh. Dan sebelumnya juga dengan Jordi Amat juga pernah membahas kenapa sih kamu kok bahas Messi gitu. Dia curhatnya gitu karena memang kita tahu kita nggak bisa beli kamar sendiri gitu loh. Jadi itu keputusan dari Coach Shin. Nah, efeknya berimbas sekarang timnas sekarang lebih enjoy
lebih semangat, lebih excited seperti kembali ke rumah gitu loh. Oh iya benar. Ketika betul. bermain bersama mereka seakan-akan ya you my brother gitu loh. Kamu saudara Saudara saya. saya itu. Ya itu bagus untuk membangun tim ini. Dan diharapkan kedepannya akan seperti ini terus. Jadi setelah ini kan pasti ada kita melawan Jepang. Iya melawan Jepang. Belum away ke Australia juga. Oh iya benar penting banget ya untuk Sangat-sangat chemistry. penting. Ya. Bahkan teman-teman saking bagusnya chemistry, saking bagusnya animo dari Indonesia yang mendukung timnas gitu ya. Shin Tae-yong pun yang merupakan warga negara Korea Selatan ya, sampai membuat janji kepada, ya bukan janji sih, omongan lah mungkin, Seperti intermezzo sedikit. intermezzo sedikit, bahwa kalau Indonesia sampai lolos ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong akan entah pindah ke warga negaraan atau entah cuma tinggal ya di Indonesia ya Bu. Ya, Mempertimbangkan untuk menetap menetap di Indonesia. Kemungkinan menghabiskan sisa usianya Iya, di Indonesia. di Indonesia. Karena mungkin Shin Tae-yong menemukan rumah kedua di sini. Bener banget, apalagi kita tahu Shin Tae-yong ini sangat-sangat dihormati, dihargai di Indonesia. Banyak sekali pendukung timnas Indonesia yang menyanjung Shin Tae-yong. Bahkan panggilannya pun sebenarnya kalau di Korea sana itu terkesan tidak sopan ya, karena Shin Tae-yong itu sudah berumur, tapi warga Indonesia masih manggilnya Ajushi mungkin atau Opa, yang mana panggilan-panggilan tersebut itu untuk orang yang lebih muda kalau nggak salah ya, yang dari yang saya pelajari. Nah, hal-hal seperti ini yang memang membuat timnas Indonesia itu sangat dikangeni dan sangat didukung banget oleh supporter-supporter timnas ya Bung ya. Ya. Nah, kita sedikit bergeser dari tadi yang bahas tentang excitednya pemain. Kita akan bahas tentang ada kabar burung nih teman-teman, yang mana pihak CFA atau Federasi Sepak Bola Cina itu mempermasalahkan proses naturalisasi dari Max Hilgers dan juga Eliano Renders, yang mana jika kedua pemain tersebut bermain ketika melawan Cina pada tanggal 15 nanti, tidak menutup kemungkinan CFA akan melaporkan proses naturalisasi keduanya karena dinilai menyalahi hukum yang ada di Indonesia gitu. Gimana menurut Bung Jaka nih, Bung? Untuk masalah itu emang semua, jangankan Cina, Malaysia pun juga sempat ada selentingan mereka itu kok kenapa semudah itu gitu loh. Iya. Tapi kita tarik ke belakang dong. Iya benar. Proses naturalisasi itu lama banget. Nggak segampang itu. Risetnya pun sudah lebih dari 1 tahun kalau nggak salah itu. Dari Max Hilgers yang dipantau dari scouting kita, Eliano juga sempat ditawari beberapa proposal. Ternyata memang goalnya di 2024 ini. Iya memang. Tapi memang prosesnya lama, tapi tidak terendus media gitu loh. Bener kita sih. Bergerak dalam senyap gitu. Karena memang kita tahu ya, kayak Eliano dan juga Max ini emang nama-nama yang lama diinginkan oleh Shin Tae-yong ya. Entah kenapa di tahun 2024 ini memang banyak sekali pemain yang didapatkan Indonesia ya, kayak yang Calvin Verdong, Martin Paes, dan juga banyak nama-nama lain yang memang beken-beken banget nih, nama-namanya terkenal semua dan top tier juga top tier dan bermain starter lah hitungannya di liga-liga top Eropa sana. Memang hal ini merupakan hal-hal yang mungkin yang membuat iri negara-negara lain ya, terutama negara tetangga kita yang mana kemarin memang sempat mau naturalisasi juga ya, tapi ditolak sama FIFA. Ditolak. Kasihan kalian ini. Ditolak karena ya memang keturunannya dari buyut dan memang hal tersebut masih terlampau jauh. Bukan hal yang bisa dipermasalahkan terhadap timnas Indonesia gitu loh, karena itu memang kesalahan dari pihak Federasi negara sebelah sendiri, karena memang tidak riset lah, tidak riset terlalu dalam. Bener banget. Dan untuk menghadapi Bahrain dan Cina ini, Bung, menurut Bung Jaka nih, gimana nantinya Indonesia ini akan bermain, Bung? Kayak apakah Indonesia akan bermain terbuka atau gimana gitu, Bung? Ini nggak usah strategi yang detail ya, kayak apa ya, dari kisi-kisi aja. Untuk bermain sendiri sepertinya Indonesia itu kan kita bukan tim yang diunggulkan. Oh iya benar. Tetap aja kita mungkin ya nothing tulus aja. Kita akan bermain seperti biasa, kita bermain lepas, kita nggak ada beban. Karena kalah menang pun peringkat kita jauh di bawah mereka. Jauh banget memang. Jadi kalau kita menang itu kita kodang,
itu bahasa Jawanya kalau kita menang kondang, kalau kalah ya nggak masalah. Emang nggak masalah, emang karena kita sebenarnya di Ya memang peringkat kita di bawah gitu. di pot 6 ya, sebenarnya di kelas apa ya, di fase grup ini kita tuh di pot paling bawah, Pot paling 6. bawah, pot 6. Tapi emang kita berhasil lah membuat sedikit kejutan kemarin lawan Australia sama Arab, yang mana kita berhasil seri melawan keduanya gitu ya. Itu juga di luar prediksi juga itu. Wish, Itu di luar prediksi. Bahkan FIFA beberapa kali memposting pemain-pemain Indonesia. karena memang peringkat 29. 135. awalnya 134 134 waktu itu. melawan peringkat 20, peringkat 50 FIFA yang mana langganan Piala Dunia juga, gitu kan. gitu. Bisa seri gitu. Padahal mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, bukan dalam kondisi yang memang sedang down atau gimana. Nah, ngomongin soal kondisi yang sedang down, kita tahu nih Bahrain kemarin habis kalah Di 5-0. pantai, ya. Habis dibantai 5-0. Dibantai 5-0 lawan Jepang. Ini menurut saya sendiri ya, pemain-pemain Bahrain ini tentunya akan memiliki sedikit apa ya, mental yang drop ya, karena memang kalah 5-0 dan di rumah sendiri gitu. Dan apalagi pertandingan besok Indonesia ini akan bermain di rumahnya sendiri, rumahnya Bahrain maksud saya. Nah, apakah hal ini akan berpengaruh bagi permainan timnas, Bung, atau mungkin menjadi sebuah keunggulan untuk permainan timnas? Secara mental untuk timnas mungkin lebih ke seperti yang saya omongkan tadi, kita nothing tulus aja. Karena secara peringkat kita jauh juga, tapi tekanan justru berada di pihak tuan rumah. Oh Karena iya benar. Sudah kalah, masa kalah lagi? Benar juga. Jelas beban ada di mereka, beban ada di pundak mereka, dan juga para pemain pelatih sekarang tuh fokus mereka pasti gimana caranya ambil poin. Lah, yang dimanfaatkan Indonesia sebetulnya ya kita kemarin excited. Mungkin Coach Jin kemarin lebih ke pelatihan ringan-ringan aja sih, membangun chemistry aja supaya pemain itu relax aja sih. Oh iya. Karena memang kita nggak ada beban, nothing tulus aja. Bener, karena memang ya peringkatnya jauh lah, bener Ya. kata Bung Jaka ya. Tapi menurut saya nih Bung, timnas ketika melawan Bahrain dan Cina besok ini menurut saya akan menampilkan permainan yang lebih baik lah Ya, daripada melawan Arab dan Australia. Secara dari peringkat Bahrain dan Cina ini lebih apa ya, lebih rendah daripada Arab dan Australia. Dan kita lihat kemarin pemain-pemain dari timnas Indonesia ini mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Bahkan Pratama Arhan yang memang menjadi camat di klub Suwon FC kemarin, entah kemarin saya lupa hari apa, itu bermain melawan Pohang Steelers ya, dan mendapatkan menit bermain ya walaupun nggak banyak, cuman 2-3 menit aja. Tapi menurut saya itu merupakan hal yang positif bagi perkembangan. Perlu diapresiasi juga. Ya, perlu diapresiasi karena secara nggak langsung Pratama Arhan mulai mendapatkan apa ya, dilirik lah, mulai mendapatkan tempat di Suwon FC, yang mana hal tersebut menjadi hal positif untuk pemain Indonesia ke depannya. Dan saya juga melihat ada beberapa pemain yang bermain di Eropa itu mulai menjadi starter seperti Sandy Walsh, Shane Patinama yang bermain 81 menit, Orat Mangun juga mendapat menit bermain di FC Dender. Dan kemarin ada Messi Hughes dan Calvin yang bermain starter seperti biasa ya di Liga Belanda. Dan itu merupakan hal-hal yang sangat baik sekali untuk perkembangan timnas Indonesia kita, Bung. Dan ngomongin perkembangan timnas nih, Bung. Kemarin bukan pemain sih, pelatih Jepang ya kalau nggak salah, bilang kalau yang menemani Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini adalah Indonesia. Prediksi. Gimana menurut Bung Jaka dari omongan pelatih Jepang itu, Bung? Ada pepatah lama yang mengungkapkan pujian itu racun. Benar banget. Pujian itu racun. Jadi kita boleh optimis, tapi kita tidak boleh menentukan hasil. Benar banget. Jadi optimis penting, menentukan hasil jangan. Jadi kalau sekali saja kita menentukan hasil dan hasilnya itu buruk, yang ada nanti mentalitas kita down juga. Benar banget. Jadi tetap optimis, berusaha, dan kita yakin kepada Coach Jin dan para pemain timnas kita ya, kita mampu dan kita bisa untuk memberikan kejutan. Tapi untuk kejutan ke Piala Dunia ya we'll see. Kita lihat. Bener banget. Kenapa Bung Jaka bilang gitu ya teman-teman? Karena memang kita ini tim yang tidak diunggulkan, sangat tidak diunggulkan di grup. Bahkan tidak diperhitungkan juga. Karena memang grupnya grup neraka, isinya ada Jepang, Australia, Arab Saudi yang mana memang langganan Piala Dunia, dan ada Bahrain yang memang di Timur Tengah itu lagi bagus-bagusnya. Ya walaupun kita sama Cina mungkin ya hampir mirip lah kondisinya waktu awal pengundian pot Piala Dunia ini. Tapi ternyata kita memang berhasil menciptakan sedikit kejutan ya di 2 pertandingan awal, dan mungkin ini yang dimaksud oleh Jepang kenapa Indonesia yang akan menemani Jepang di Piala Dunia nanti, bener Bung ya? Bener, peluang itu ada. Meskipun sedikit, tergantung kita memanfaatkannya. Bener, karena memang kita tahu kayak kita melihat hasil
imbang lawan Saudi dan Australia dan tidak menutup kemungkinan di pertandingan kedua nanti kita bisa meraih kemenangan dan berhasil lolos ya. Semoga. Amin ya, semoga. Ya walaupun target sebenarnya adalah yang pertandingan besok ini ya, melawan Bahrain dan Cina memang kita harus banget mendapatkan Poin. 6 poin atau minimal 4 lah setidaknya. Tapi ya wajib 6 menurut saya karena ini pertandingan yang lumayan gampang dibandingkan yang lain. Yang lain memang udah beda kelas kita. Justru juga kita ngomong pertandingan gampang itu juga jebakan juga. Iya, karena Jadi kita tidak boleh menganggap enteng semua lawan. Yang perlu ditekankan tuh semua pertandingan adalah final. bener banget. Nah, silakan kalian tulis pendapat kalian ya teman-teman, gimana permainan Indonesia yang akan bermain melawan Bahrain dan Cina, atau mungkin kalian mendapat berita yang mungkin bisa kalian share, atau mungkin pendapat-pendapat lain tentang pemain timnas gitu. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian suka video ini jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Jaka juga undur diri. Salam Olahraga.